Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Siang hari ini saya berada di Yayasan Kipas, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, yang mengelola masalah orang-orang terkena narkoba, HIV, termasuk mereka-mereka yang ada di lokalisasi perempuan-perempuan yang begitu, dan banyak lagi yang dikelola oleh yayasan ini. Kebenaran saya melakukan praktek kerja lapangan di sini itu sudah selesai, ditandai dengan adanya saya berkeliling daerah beberapa waktu yang lalu, yaitu ke Palembang, ke Pulau Gundul daerah Sumatera Selatan, Serang Banten, Jakarta, Surabaya, Malang, dan kembali ke Bengkulu lagi. Itulah pertanda bahwa saya sudah selesai melaksanakan kegiatan yang selama 2 bulan saya tempuh di yayasan ini. Tapi saya tetap hadir di sini karena rasa solidaritas. Kalau bahasa kita rasa ukhuwah antara saya dengan mereka yang ada di sini. Nah, saat ini ya ada sedikit tugas yang harus diselesaikan lagi, tapi ya karena adik-adik tidak hadir, karena situasi dan kondisi mereka dalam kondisi belum siap, maka saya isi momen ini atau waktu ini dengan sesuatu yang ada manfaatnya bagi kita, terutama kita yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah. Jadi dipahami atau tidak, disadari atau tidak, kita semua mengaji ini berharap untuk memperbaiki akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah kita itu sudah ada dalam bentuk sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tetapi karena kita katakanlah terlambat ya mengenal bahwa itu adalah akhlak yang ada pada diri kita, maka kita kurang begitu mengasahnya. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari sudah biasa itu membicarakan perkataan yang tidak penting, kemudian berbohong, membenci, iri, dengki, dan terbiasa itu kita lakukan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita, sehingga kita masih bisa dijangkau oleh orang tua kita. Beliau mengumpulkan semua anak-anaknya dan memberikan arahan, tuntunan kepada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, kalau saya tepat ya 20 tahun mengaji dengan beliau, walaupun saya bertemu dengan pelanjut estafet atau khalifah beliau. Nah, ini sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada saya, di mana selama ini katakanlah mungkin saya adalah ahli kitab, ahli buku, membaca kitab ini, buku ini dan sebagainya. Selama ini kurang terarah dan kurang fokus kepada titik tujuan. Sekarang saya sudah mulai mengerti apa itu kitab, apa itu Quran, apa itu ayat, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, baik itu tersurat ataupun itu yang tersirat. Saya baru mulai mengerti. Nah, itu. Di situ saya lihat bahwa cara beliau, metode beliau menggiring kita untuk menjadi hamba-hamba yang selamat kepada Tuhan, itu pun tidak mudah, tidak gampang. Jadi beliau memperkenalkan semua itu dari diri kita dulu. Dikatakan bahwa firman Tuhan pada surat At-Tariq
ayat 5, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma inda yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Itu saya tambahkan lagi, hendaklah manusia itu berpikir, memperhatikan atau mempelajari dari mana ianya dijadikan. Sesungguhnya dia dijadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Jelas kalimat itu adalah manusia. Manusia itu dari air sulbi. Kalau kita bukan dari air sulbi, kita datang daripada Allah. Dipari di tubuh badan jasad, tepatnya di hati. Sampai waktunya kita keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia, kita kembali kepada Dia, tempat kita berasal. Itulah kita adalah ruh, kita adalah nikmat, kita adalah rasa diri. Itu perbedaan manusia dengan kita. Nah, ini tidak bisa saya nyatakan, ya, tidak bisa saya ucapkan kalau bukan pelajaran pada Allah Rasul melalui orang tua kita. Dari sinilah saya diajak, digiring kepada sesuatu yang jauh daripada pemikiran, jauh daripada perasaan. Sampai-sampai tempat bertemu dengan Tuhan sekalipun beliau ajarkan. Walaupun semua itu tertulis pada kitab Quran. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Sering kita temukan kalimat itu. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke tempat sujud yang mulia. Tetapi dari sini beliau mengajak akal fikir saya itu untuk bertanya, tempat sujud yang mulia atau Masjidil Haram, seketika Nabi mengatakan kata itu, di manakah dianya? Nah, pertanyaan seperti ini, pola pikir seperti ini sebelumnya tidak saya dapatkan kalau bukan Allah Rasul membukakannya melalui orang tua kita. Ya jelas sudah, seketika Nabi mengatakan, dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, sewaktu itu Masjidil Haram yang hari ini kita kira itu, dia belum menjadi Masjidil Haram, belum menjadi tempat sujud yang mulia. Dia adalah kuil. Di dalam Ka'bah ada 4 patung, Lata, Manat, Ubah, Uzza. Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Tempat mereka, para kaum jahiliyah itu berdansa, tertawa, bergurau-gurau, minum-minum, main perempuan. Dan waktu itu juga beliau belum masuk kepada bab Futul Makkah atau pembukaan Makkah. Bab Futul Makkah, pembukaan Makkah itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. 10 tahun beliau di Madinah, baru beliau melakukan invasi ataupun penyerangan terhadap masyarakat Mekah. Ternyata tidak ada perlawanan, tidak ada pertentangan dengan masyarakat Mekah. Artinya mulus. Nah, waktu itulah beliau membersihkan Ka'bah dan lokasinya itu. 4 patung yang besar dikeluarkan, dibuang. 360 patung yang ada di sekitar itu dibuang, lokasi dibersihkan, dirapikan. Pada tahun 10 Hijriah itulah beliau mengatakan, jadikanlah tempat ini sebagai tempat sujud yang mulia, Masjidil Haram. Bersama dengan itu, Bilal bin Rabah diperintah naik Ka'bah dan menyerukan suara azan. Itulah pertama kali lokasi itu menjadi tempat sujud ataupun tempat sholat dan sembahyang di situ. Nah, yang menarik itu adalah seketika beliau mengatakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Nah, barang itu kan belum ada saat itu. Jadi tempat sujud yang mulia yang beliau maksud itu apa? Karena di situ kita diperintah falyabudu rabb hadzal bait. Di situ ada tanda Baitullah hakikat namanya Ka'bah.
Diperintah kita menyembah Tuhan di situ. Di tengah Masjidil Haram tadi. Sedangkan Masjidil Haram itu belum dikatakan masjid. Tanda Baitullah memang sudah ada Ka'bah, tapi berisi dengan benda-benda yang disebut dengan benda-benda taghut. Benda-benda sembahan semacam patung-patung tadi. Jadi semakin rumit pemikiran kita jika kita membicarakan itu tanpa akal fikir mengolahnya. Maka berkatalah orang tua kita, apa kata beliau? Tempat sujud itu tidak mulia. Orang di tempat itulah orang mulia. Siapa beliau? Beliaulah yang mengatakan, alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Itulah yang mulia. Sedangkan yang hadir di lokasi itu, yang menyaksikan beliau, yang mendengarkan suara beliau, berhadapan langsung dengan beliau saat itu, itulah yang dimuliakan. Mereka adalah kita. Hanya saja kita waktu itu belum bertubuh, belum berbadan, belum berjasad. Kita berada dalam satu rumah namanya Baitullah Hakikat. Kita menjawab, bala syahidna. Benar, kami menyaksikan engkau dengan Tuhan kami. Artinya kita melihat, kita mendengar, kita menghadapi beliau saat itu. Disitulah kita sujud di tempat yang mulia. Tempat sujud kita disebut Masjidil Haram. Sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi, dia saat itu bukan Allah, melainkan utusannya. Bernama dia dengan nama Muhammad. Kisah ini diabadikan oleh Allah dan Rasul pada surat Al-A'raf ayat 172, saudaraku. Itulah Masjidil Haram. Disitulah tempat sujud yang mulia. Tempat sujud tidak mulia, orang tempat itu yang mulia. Siapa beliau? Itulah Muhammad. Jadi ketika beliau hadir di dunia ini, mengatakan kata, dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sedangkan di muka bumi saat itu belum ada Masjidil Haram. Ya kembali kepada rumus tadi. Masjid tidak mulia. Yang mulia adalah orang itu. Secara tidak langsung dia mengatakan, kalau kamu tidak bertemu dengan Allah, hendaklah kamu berada di tempat sujud yang mulia. Tempat itu tidak mulia, orang tempat itulah mulia. Siapa dia? Ia beliau sendiri. Artinya pada saat itu, seketika kita berjalan kepada Allah, sebelum Allah kita capai, pasti kita bertemu dengan beliau. Bertemu dengan dia yang mengatakan alastu birabbikum, yaitu Rasul. Nah waktu itu beliau Rasul, belum Nabi. Kalau Nabi nanti di dunia setelah dia bertumbuh berbadan berjasad. Nah sebegitu sulitnya menjelaskan tentang hadapan di dalam penyembahan ini. Artinya pada saat itu semua sahabat diminta oleh beliau, kalau ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tentu melalui beliau. Karena beliaulah yang mulia di tempat itu. Begitu maksud kalimat masjid tidak mulia, tempat sujud tidak mulia, tapi orang tempat itu yang mulia. Nah kepada beliau itulah. Makanya di suatu firman Tuhan kita lihat, dikatakan di situ bahwa qad nara taqalluba wajhaka fis samai falan waliyannaka qiblatan tardoha.
Kata beliau, aku lihat kamu kalau meminta, memohon, ya menghadap ke langit. Ya kata beliau, tidak begitu. Hadapkanlah wajahmu kepada kiblat atau hadapan yang kamu senang dengan dia. Jadi langit itu besar, tinggi, tidak berbentuk, tidak berupa. Dia mengatakan Allah, saudara. Aku lihat kamu kalau sholat menghadap Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahkan mempersembahkan sesuatu juga kepada Allah. Ya kata beliau, tidak begitu. Tidak bisa kamu menghadap Allah, tidak bisa. Allah itu nama, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Allah itu zat. Tidak nyata dianya, melainkan dengan rasa. Nah, rasa itu tidak akan bertemu dengan rasa kita kalau bukan suatu posisi yang tepat. Posisi yang tepat itu adalah beliau sendiri, saudara. Sama dengan istilah saya, gula itu rasanya manis. Rasanya manis. Bisakah rasa itu terasa kalau dilumurkan di tangan, di kepala, di dada? Tidak. Rasa manis itu akan terasa dengan rasa kita jika ia ditempatkan pada posisi yang tepat, yaitu lidah. Nah, di lidah inilah bertemu rasa gula yang manis tadi dengan rasa kita. Maka baru kita mengatakan benar, gula itu rasanya manis kalau diletakkan pada posisi yang tepat. Begitu juga kita hendak bertemu dengan Allah, tidak akan terasa, saudaraku. Karena Allah itu adalah zat, zat itulah rasa. Kita juga adalah zat, zat itulah rasa. Bertemunya rasa kita dengan rasa Allah tidak mungkin kalau tidak pada tempat, ruang, dan waktu yang tepat. Di mana tepatnya? Yaitu pada beliau Rasul tadi. Itulah makanya beliau adalah wasilah bagi kita menuju Allah. Itulah makanya kenapa beliau dikatakan wujud serta Allah. Jadi antara wasilah dengan wujud serta Allah ini harus jelas perbedaannya. Dikatakan dia wasilah adalah seketika kita hendak berjalan menuju Allah, maka status beliau adalah wasilah, perantara. Tetapi seketika beliau tidak menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah atas kita, dia bukan lagi dari bawah, tapi dia dari atas. Maka dia bukan wasilah, tapi wujud serta Allah. Dia diangkat, dia ditunjuk. Maka dialah Rabbul Alamin, Tuhan besar, orang yang diagungkan atas alam semesta. Peranannya adalah wujud serta Allah. Makanya seketika kita menghadap kepada Allah, beliau alihkan. Aku lihat kamu menghadap kepada Allah. Tidak begitu, hadapkan wajahmu kepada kiblat atau hadapan yang kamu suka kepadanya. Ya tentu sahabat menangkap maksud beliau. Itulah beliau sendiri. Nah, kalau itu beliau sendiri, di sini beliau adalah kakak, paman, ponakan, saudara, sahabat. Makanya beliau tambah kalimat itu, fawali wajhaka satral masjidil haram. Kamu menghadap kepada Allah, tidak begitu caranya. Hadapkanlah wajahmu kepada aku. Tapi jangan di sini, melainkan di tempat sujud yang mulia. Padahal kita tahu tempat sujud yang mulia itu tidak ada waktu itu, atau belum ada waktu itu. Nah, untuk sementara sahabat diajarkan seperti itu. Ingin bertemu dengan Allah,
berhubung dengan Allah di dalam sholat, selalu saja yang muncul bukan Allah, melainkan beliau. Tapi itu sementara. Karena berjalan menuju Allah itu ada prosesnya. Kalau zaman kita sekarang, pertama kita berjalan menuju Masjidil Haram sesuai dengan perintah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Yang kedua, wa takhizu di maqam Ibrahim shalah. Dan ambillah sebagai maqam Ibrahim untuk kamu berhubung dengan Allah di situ. Yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Kau semua Tuhan rumah ini, di tempat ini. Begitu saudaraku. Nah, sebatas itu jelas bahwa proses berjalan menuju Allah itu tidak mudah, tidak gampang, tetapi melalui beberapa rute-rute yang kita lakukan seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul daripada yang sudah saya katakan tadi, mulai dari Masjidil Haram, Maqam Ibrahim, dan tanda Baitullah itu Ka'bah tadi. Nanti di surah An-Nur kita ketemu lagi kalimat yang berbunyi, tidak apa-apa kamu memasuki rumah yang kosong yang padanya kamu punya kepentingan. Tidak apa-apa. Di sini menunjukkan lokasi yang ada di dalam Ka'bah itu. Maka ini adalah rute yang keempat kita berjalan menuju Tuhan. Nah, kalau rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita sudah berada pada posisi ini atau rumah yang kosong tadi, jelas kita tidak berbicara lagi Masjidil Haram, Maqam Ibrahim, Ka'bah itu sendiri. Tidak, rumah yang kosong. Kita sudah masuk kepada alam rasa. Namun belum tepat juga dikatakan alam rasa, karena masih ada lagi untuk kita temui. Yang kita cari adalah Allah. Tapi Allah tidak mungkin kita dapat, tidak mungkin kita temui, kecuali ada Rasul yang kita dapat, yang kita temui. Ternyata Allah gaib, Rasul gaib, maka dinyatakanlah Rasul itu pada nabinya, yaitu tubuh badan jasad beliau. Itu pun sudah terkubur. Lalu apa lagi yang kita cari? Tidak lain melainkan orang yang tahu kisah ini, orang yang tahu sejarah ini, yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu ini. Itulah orang tua kita. Ia pun sudah berpulang, sudah kembali ke hadiratnya. Maka tersisalah bagi kita adalah khalifahnya, orang yang melanjutkan estafet perjuangan ini, yang mengajarkan pengetahuan ini kepada saya. Itulah khalifah. Nah, jadi di rumah yang kosong tadi, rute berikutnya adalah kita berhadapan dengan khalifah. Kemudian dilanjutkan kepada orang tua kita tadi. Kemudian dilanjutkan lagi kepada Nabi. Barulah kita bertemu Rasul. Jadi seketika kita bertemu Rasul, maka berlakulah apa yang disebut dengan hakikat kesempurnaan takbiratul ihram. Ini kita sudah jauh dari persoalan fisik, persoalan badan, bentuk dan rupa. Jadi bagaimanapun ungkapan, pernyataan kita, mungkin kita menyalahkan adanya benda-benda yang kita temui, sosok-sosok yang kita temui,
Tapi semua itu bukanlah yang kita maksud. Itu adalah rute-rute saja. Sebagaimana Allah mengatakan yang Masjidil Haram, Makam Ibrahim, Ka'bah sebagai tanda Baitullah, ruangan kosong. Kemudian khalifah, orang tua kita, Nabi. Itu hanya sesuatu yang disebut dengan wasilah yang mengantarkan kita kepada wasilah sejati. Itulah Rasul. Jadi Allah itu adalah zat, Rasul itulah sifat. Pada sifat inilah nyatanya zat. Kita isbatkan zat itu di sifat. Sama dengan saat kita tidak menemukan rasa gula, yaitu manis. Di mana kita dapatkan rasa itu? Tidak di tempat lain, kecuali di lidah. Bertemu rasa kita dengan rasa gula, yaitu manis tadi, hanya berlaku di lidah, saudara, tidak di tempat lain. Begitu juga dengan apa yang kita ceritakan dalam penyembahan dan sebagainya itu. Tidak akan kita temukan Allah tadi atau zat tadi kecuali adanya di Rasul. Nah, jadi ada kesan dari Masjidil Haram, Makam Ibrahim, Ka'bah, ruangan kosong, khalifah, orang tua kita, Nabi. Ada kesan itu sosok. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengatakan kita menyembah sosok, apakah itu benar? Jawabnya tidak benar. Karena sosok-sosok tadi adalah orang-orang atau benda-benda yang kita temui seketika kita tidak melangkah kepada Allah yang nyata ianya pada Rasul. Jadi apa yang saya uraikan dari yang kemarin sampai yang hari ini, tidak mengatakan kita itu menyembah sosok, tapi kita berjalan melalui sosok-sosok itu kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, sucilah dia di atasnya. Siapa? Itu Rasul. Dia itu di atas Allah. Bukan Allah di bawahnya, tapi dia itu di atas Allah. Sama dengan fatwa yang disampaikan oleh saudara saya Buya Haji Ubaidillah. Seketika kita duduk bersama kursi, apakah kita duduk di atas kursi? Tidak, kita duduk di bawah kursi. Kita di atas, kursi di bawah. Kita duduk, di bawah kita adalah kursi. Jangan di atas kursi. Kalau di atas kursi, ya kursi atas kepala. Begitu cara bertata bahasa yang ada dalam agama yang beliau sampaikan kepada saya waktu saya di 11.10 kemarin di Palembang. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemahamannya begitu. Ya, Allah suci di atasnya. Allah suci, dia di atasnya. Siapakah dia di atasnya? Bukan dia di atas Allah, tapi Allah di atasnya. Di atas Muhammad itu, saudara. Begitu. Nah, jadi kalau sudah masuk ke tingkat ini, barulah kita masuk ke tingkat yang sebenarnya. Tentang hakikat daripada sholat itu sendiri, dimulai pada hakikat takbiratul ihram. Mulai kita masuk kepada yang pertama, namanya mi'raj. Mi'raj itu naik derajat dari insan yang terpari, naik kepada ruh, naik kepada mukmin. Nah, sampai di tingkat nur, itulah tingkat rasa. Bertemunya rasa kita dengan rasa Allah pada Rasul. Jangan diangkat takbir sebelum rasa itu tumbuh dan muncul. Bertemu rasa kita dengan rasa Allah pada Rasul. Jangan diangkat takbir.
Kalau sudah terasa dingin, sejuk, adem, damai, angkat takbir. Allahu Akbar. Di antara Allah dan Akbar, masukkan niat. Hasrat keinginan hati kita, sholat waktu itu sholat apa namanya? Apakah subuh dia, zuhur dia, asar dia, maghrib dia, isya dia? Di situ kita masukkan. Maka berjalanlah di dalamnya, membaurlah di dalamnya. Masuk kita kepada sesuatu yang bernama dengan nama ikram. Tenggelam dalam lautan kisah kasih cintanya Allah dan Rasul kepada kita. Artinya pada waktu itu rasa kita sudah bertemu dengan rasa Allah di Rasul. Sebagaimana bertemu rasa gula dengan rasa kita di lidah. Bisa kita menceritakan? Tidak bisa. Makanya orang yang mengatakan Abu Fikri itu mengajarkan menyembah kepada Masjidil Haram, Maqam Ibrahim, Ka'bah, itu keliru semuanya itu. Karena pada kalimat falyabudu rabb hadzal bait menjelaskan bahwa kau sembah Tuhan rumah ini, bukan rumah ini disembah Tuhannya. Begitu juga seketika ketemu dengan khalifah, orang tua kita, nabi, tidak akan disembah dianya. Tetapi Rasul itu yang kita cari, tempat kita mempersembahkan sembahan kepada Allah. Apa yang kita persembahkan? Masih kita bercerita tentang rukun 13. Ya kita singkat dengan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masih kita cerita itu. Di tingkat ini kita tidak cerita itu lagi, saudara. Ini tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada benda di dalamnya, apalagi sosok. Yang adalah rasa diri dengan rasa Allah bertemu pada rasa Rasul. Itu yang disebut dengan ikram. Nah, di situ pula terjadinya tawakal. Kita memperserahkan diri dalam artian apa? Kehadiran itulah memperserahkan. Kehadiran itulah mempersembahkan. Kehadiran itulah disebut dengan sembahyang. Jadi, kalau sholat dengan sembahyang itu satu memang tidak sama, tapi tidak bisa dipisahkan. Satu memang tidak sama, tetapi tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan sembahyang. Sholat artinya berhubungan. Di dalam hubungan itu kita mempersembahkan. Kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah pada Rasul. Itu saudaraku. Maka kalau dikatakan di manakah tempat mempersembahkan, jelas di tempatnya tidak mensyarikati Allah. Karena di situ Allah kita jumpai, Allah kita temukan, mengisbatkan zatnya Allah pada sifatnya. Bertemu kita di situ. Itulah tempat yang tidak mensyarikati Allah. Nah, di situ kita mempersembahkan. Di situ kita bersuara, di situ kita berbisik, berkata-kata, tapi tidak bersuara, tidak berbisik dan tidak berkata-kata, melainkan munajat. Tidak disuarakan, tidak dikatakan, tapi terasa adanya. Itulah sholat hakikat. Nah, semua ini menceritakan tentang amaliyah kita kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah seperti ini kondisinya jelas kita masuk serta ilmu namanya. Masuk serta ilmu. Ilmu di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan ilmu tapi alimun. Sejatinya roh kita itu adalah rasa. Tentu dilengkapi dengan 6 hal. Siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Di mana tempat mempersembahkan? Apa yang dipersembahkan, bina mana waktu menyembah, kemana kembali sembah. Di situ terjadi. Tapi tidak lagi bisa disuarakan, tidak lagi bisa dikatakan di situ.
Itu masuk surga ilmu. Kemudian berdiri serta membesarkan. Siapa yang berdiri? Apakah kita yang berdiri? Tidak. Kita adalah yang didirikan oleh Allah dan Rasul di tempat itu. Makanya tempat kita disebut dengan pendirian selamat ataupun agama Islam. Maka disitulah kita membayar serta malu. Bagaimana tidak malu? Mengembalikan diri kepada diri yang memiliki diri dalam kondisi diri itu kotor, tidak bersih, tidak suci. Tapi dia menerima kita. Cukup dengan keinginan, niat yang bersih, dengan wudhu secara syariat, dia menerima kita. Nanti kalau keluar, hendaklah serta malu. Seketika kita keluar, kita sudah bersih, kita sudah rapi, kita sudah dilengkapi dengan ribuan malaikat. Di sekeliling kita malaikat, bertingkat-tingkat sampai ke aras. Apakah benar begitu? Maka diuraikan oleh kakanda saya, Buya Ubaidillah. Bukan itu Abu Fikri, dia bilang. Malaikat itulah nur, kita juga adalah nur. Nurnya Abu Fikri itu ditingkatkan, dilipat gandakan sampai ke aras. Itu yang memasukkan malaikat turun kepada kita dalam tingkatan yang banyak. Supaya terang. Itu cerita sholat, saudaraku. Nah, oleh karena itu, tidak kembali kita kepada misi kita, membangkitkan akhlak sehingga menjadi budi, sehingga menjelma menjadi pekerti. Akhlak itulah sifat Rasul yang 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka muncul untuk budi atau keindahan suara, keindahan kata, keindahan perbuatan, termasuk cara melihat, cara mendengar, cara mencium, cara bergerak, indah. Makanya keindahan itu disebut dengan pekerti, menjadikan mudah orang mengerti apa yang kita maksudkan. Dan bekal ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, saudaraku. Jangan sekali-sekali kita mengatakan kaji ini adalah untuk kita. Tidak. Dia juga untuk keluarga kita, kaum kerabat kita, dan masyarakat, bahkan negara, bahkan lebih daripada itu, dunia. Karena perjalanan terakhir kita adalah rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Makanya saya katakan itu, apa yang diajarkan oleh orang tua kita, ya kaji kita adalah kaji ke dalam, itu benar. Kaji kita adalah untuk diri kita sendiri, itu benar. Demi memperkuat pondasi iman, Islam, tauhid, marifat. Kalau sudah kuat ini tadi, sudah sampai kaji kita ke tingkat yang saya ceritakan tadi, kita mulai melangkah kepada kemasyarakatan. Artinya tidak ada persoalan masyarakat dengan kita. Dengan kebaikan kita, kebenaran kita, kelemah lembutan kita, etika kita yang bersumber pada akhlak tadi, tidak ada masalah kita dengan masyarakat kita. Kalau ada masalah, tentu disebabkan oleh ketidaktahuan mereka, atau mereka tahu karena kebencian, iri dan dengki mereka, sebagaimana Muhammad juga dilakukan oleh mereka ahli kitab seperti itu. Nah, tapi bagi kita, mereka tidak ada masalah. Mau penipu mereka, mau pemain perempuan, pemabuk, pembunuh, macam-macam itu, tidak jadi masalah bagi kita. Karena itulah bagian perjuangan kita. Makanya tidak boleh agama yang berbeda, pandangan hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda, tingkatan kapasitas yang berbeda menjadikan kita terpisah dari mereka. Tidak boleh. Kita harus membaur. Kita harus menyatu dengan mereka. Karena inilah rantai yang menghubungkan kita
kepada momentum dakwah di mana kita bisa menyampaikan kebaikan kebenaran kepada mereka agar mereka sama-sama baik seperti kita, agar mereka sama-sama selamat seperti kita. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Rasul, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajaklah mereka itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu ilmu daripada Allah Rasul, serta mau'izah, keberanian dan kekuatan. Keberanian dan kekuatan di sini adalah berani berbeda, berani berseberangan. Tapi kalau kita belum bisa berbeda, belum bisa berseberangan, masih menjadikan kebencian, kedengkian, kemarahan, permusuhan, tandanya kita belum mencapai target untuk kita harapkan menuju jalan selamat, saudara. Itu makanya saya katakan berkali-kali, cobalah kita belajar untuk menjadi orang yang berbeda. Berseberangan pun tidak masalah, tapi jangan kita berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, apalagi bermusuh-musuhan, jangan. Karena itulah sebuah kenyataan yang Allah jadikan sendiri untuk kita, agar kita saling mengisi, saling menambah, saling menyempurnakan, saling kenal mengenal di situ. Karena dunia ini tidak akan bisa bangkit, saudara, kalau tidak ada perbedaan. Semua kita adalah orang baik, tidak ada yang jahat. Bagaimanakah dunia ini? Atau jahat semua, tidak ada yang baik, bagaimanakah dunia ini? Atau kaya semua, bagaimanakah dunia ini? Atau miskin semua, bagaimanakah dunia ini? Tidak akan berjalan, saudara, tidak akan berdiri, saudara. Makanya perlu diadakan perbedaan-perbedaan. Ya, tidak usah jauh-jauh mengaji itu, kajilah diri kita sendiri. Antara kita dengan istri kita kan sudah berbeda. Walaupun isi dada istri kita, isi dada kita sama, tapi casingnya, bentuk tubuhnya sudah tidak sama. Tapi begitu cara Allah melakukan sesuatu agar kita saling mengisi, saling menambahkan. Begitu. Jadi dipahami situasi ini. Itu perbedaan itu untuk kita bersatu, bukan untuk kita berpecah, tidak. Ada yang kita berbeda dengan istri kita bisa melampiaskan rasa kasih sayang. Dari kasih sayang bisa memunculkan generasi-generasi berikutnya setelah kita. Sampai akhir nanti kan begitu. Begitu cara Allah memberikan sebuah program dan petunjuk kepada kita untuk memahami hakikat itu. Tapi kita selalu saja tidak bisa menerimanya. Kalau sudah berbeda, udah tidak kawanan lagi. Tidak ngelompok lagi, udah musuh-musuhan lah. Tanda kita belum sampai, saudara. Nah ini baru tingkat masyarakat ini. Tingkat sosial. Belum lagi tingkat ekonomi. Tingkat budaya, tingkat politik. Nah ngomong pula kita tidak belajar ekonomi. Sementara perjuangan kita menggunakan uang. Kita tidak berpolitik, sementara kita selalu bersiasat dalam hidup bernegara ini. Ya kalau begitu cara kita berpikir, seandainya Nabi juga berpikir seperti kita pada saat itu, tidak akan berkembang agama ini. Tidak akan kita temukan Islam hari ini. Kalau berpikirnya adalah kaji ini hanya untuk kita. Ingat, kita ingin basic kita kuat, sosial kita kuat, ekonomi kita kuat, budaya kita kuat, politik kita kuat. Untuk apa? Untuk kita menguasai semua ruh dalam tubuh manusia? Tidak. Tapi untuk menebarkan rahmat alil alamin. Untuk memberikan kasih sayang kepada semuanya. Kepada langit dan bumi beserta isi-isinya. Itu kehendak. Itu cita-cita. Makanya saudara-saudaraku, lambatnya kita melangkah, lambatnya kita berjuang itu karena pola pikir sebenarnya. Jangan kita katakan kaji ini adalah untuk kita, padahal juga untuk keluarga. Jangan hanya kita katakan untuk keluarga, padahal juga untuk kaum kerabat. Jangan hanya untuk kelompok atau kaum kerabat kita saja, padahal juga untuk orang lain loh. Untuk bangsa kita loh, untuk dunia juga. Dan ini tidak usah saya ceritakan lagi, mata kita sudah melihat, telinga kita sudah mendengar. Kalau orang tua kita dahulu daerah ke daerah,
mulai Medan, Padang, Palembang, Jambi, Jakarta, macam-macam. Itu yang kita ketahui. Tapi dari khalifahnya kita dapatkan bahwa Trisula dunia sudah beliau sampaikan. Apa itu Trisula dunia? Amerika, Rusia, Cina. Nah, orang tua kita hari ini hanya melanjutkan perjuangan orang tua kita dahulu, saudaraku. Makanya kita kadang-kadang keliru dalam memandang, lemah dalam memahami. Kita kira Ayahanda Peminat Tunggal itu hanya berdakwah di Indonesia. Itu fakta, Pak Abu Fikri. Iya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh orang tua yang membina kita hari ini. Dia mendatangi kembali tempat-tempat yang pernah didatangi oleh orang tua kita dulu. Rusia, Australia, Cina, Vatikan, kemana lagi? Jerman, Perancis, Cina, kemana lagi? Ini menunjukkan kepada kita bahwa ini benar-benar rahmatil alamin. Nah, kesimpulan penyampaian saya ini mengingatkan kepada kita semua, saudaraku. Mari kita bangkitkan batang tarandam yang dikatakan oleh orang tua kita dahulu. Itu akhlak. Menjelma menjadi budi, menjelma menjadi pekerti. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku tidak akan dibangkitkan oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada dirimu. Kenapa ada kalimat menyempurnakan? Karena akhlak itu sudah ada pada diri kita. Sifat sidik, amanat, tabligh, fatanah itu sudah ada pada diri kita. Disempurnakan lagi, dibagusi lagi, diarahkan dia kepada tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Itu. Wah, itu kan sifatnya Rasul, Pak Abu Fikri. Iya. Tidak saya mengatakan tidak. Iya. Bahkan seketika Allah menyatakan kata, yang kata itu dinyatakan oleh Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Pada diri Rasul, bukan pada diri Nabi. Tapi tidak nyata sifat itu, sifat Rasul itu kalau tidak ada diri Nabi. Nyatalah dia pada Nabi. Suaranya, katanya, perbuatannya bermula daripada sifat itu, saudara. Makanya yang dicontoh itu bukanlah suara Nabi, kata Nabi, perbuatan Nabi, gaya Nabi. Ya bukan itu yang ditiru. Beliau pakai janggut, beliau pakai serban, dia itu bukan itu yang ditiru. Yang ditiru dah sifatnya beliau. Jadi akar atau sebab munculnya suara, kata, dan perbuatan. Tentu nanti dia akan disesuaikan dengan zaman dan era serta tempat kita masing-masing. Kan begitu. Nah, itu ceritanya itu. Pada Rasul itu ada sifat sidik, amal, tabligh, fatanah. Pada kita juga ada sifat sidik, amal, tabligh, fatanah. Kenapa? Karena Rasul adalah yang menuruni kita. Orang tua kita, ayah kita. Maka dia berkata, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Adam itu bapak tubuh. Adam terbuat dari tanah. Tubuh kita juga terbuat dari seripati tanah. Tapi isi Adam, isi kita, anak beliau. Turunan beliau. Maka dia berkata, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh, sedangkan Adam itu adalah bapak tubuh. Inilah yang dikunci oleh Allah dan Rasul dalam kalimat wa walidi wa ma walad, demi bapak, demi anaknya. Siapa bapak? Ia yang mengatakan tadi anak abul arwah. Siapa anak? Itu arwah, para ruh, para nur, para nikmat, para rasa yang ada dalam diri kita masing-masing. Itulah anak, turunan beliau. Makanya kehendak kita ini bersifat yang sifat solbiah, sifat yang mewarisi,
melazimi dan menuruni sifat ayahnya. Siapa sifat yang mewarisi? Yaitu adalah Muhammad, itu yang mewarisi sifatnya kepada kita. Kita yang melazimi, bersuara, berkata, berbuat, kita lazim dengan sifat itu. Maka turunlah sifat itu di tubuh kita. Nyata di dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan. Itulah budi. Itulah pekerti yang menjadikan orang mengerti tentang kita. Jadi panjang cita-cita ini saudaraku. Panjang. Tidak hanya ngumpul-ngumpul Jumat malam Sabtu saja, Selasa malam Rabu saja. Tidak hanya bercerita tentang kaji ke kaji, kisah ke kisah, sejarah ke sejarah. Tidak. Kisah ke kisah, sejarah ke sejarah, kaji ke kaji. Itulah modal kita untuk meramu, memupuk akal fikir kita agar bisa berfikir dengan sifat sidik amal talih fatonah tadi. Sehingga tumbuh di situ suara, kata, dan perbuatan yang mencerminkan keberadaan Allah Rasul pada diri kita. Itulah pengabdian. Bagaimana realisasi sifat itu Pak Abu Fikri? Nah, ngulang lagi kita cerita lama. Sidik itu adalah benar. Yang benar adalah Allah dan Rasul. Kalau kita tidak benar, tetapi dibenarkan, diperbaiki oleh Allah dan Rasul. Bagaimana cara Allah memperbaiki? Bagaimana cara Rasul membenarkan keberadaan kita? Yaitu wanaza'na ma fis sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Aku cabut pikir hati dalam dada mereka berupa ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, binatang, malu, dan sombong, benci dan menghancurkan sebagainya. Tadi ku cabut. Begitu cara dia memperbaiki, membenarkan. Sehingga tidak lagi penyakit hati di suara kita, di kata kita, di perbuatan kita. Tidak ada lagi cerminan itu, tidak ada lagi. Semuanya sidik, sidik, sidik. Nah, itu saudaraku. Tapi seketika kita masih membenci saudara kita, iri kepada saudara kita, dengki kepada saudara kita. Nah, dengki itulah yang menjadi bentuk dan rupa perilaku kita yang selama ini saya persoalkan terhadap kita semua. Yang nama saya dimunculkan, dibuang, keberadaan saya dicoret, bahkan tidak diberikan maklumat. Saya tidak boleh lagi ikut acara pengajian ataupun sesuatu yang berkaitan dengan kaji. Ada apa dengan kita? Umur berjalan, usia akan berkurang, namanya bertambah tapi berkurang. Tapi target yang dicapaikan belum mencapai target rahmatil alamin, saudara. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Di momen kita memperkuat fisik dan basic diri kita berupa iman, Islam, tauhid, ma'rifat, di situ kita sudah berguguran. Kita belum bisa diharapkan, saudara, kalau seperti itu keadaannya. Kemudian amanah. Allah itu percaya kepada kita, Rasul percaya kepada kita. Sampai-sampai keberadaan kita adalah sebagai wujud serta Dia. Dikendaki suara Allah, kata Allah. Suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul ada pada kita. Saking percayanya Dia kepada kita. Tapi kita tidak hargai itu. Nah, itu. Mestinya iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Iman itu, si iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad keberadaannya. Di kita ada itu cahaya yang menyinari, yang menjadikan kita bisa melihat, mendengar, merasakan sesuatu dengan baik dan benar, seperti yang Allah Rasul kehendaki. Tapi kenapa tidak terwujud, saudaraku? Kenapa tidak ada rasa hibah dan kasihan kita kepada saudara-saudara kita yang sudah kita sakiti? Bahkan kita senang melihat dia susah, melihat dia menderita, melihat dia diabaikan, ditinggalkan. Masya Allah. Sedih saya melihatnya. Mau di mana? Mau gimana lagi nih? Karena tabligh itu menyampaikan. Ada yang kita sampaikan kepada Allah, kepada Rasul. Itulah tadi. Salat itu perjumpaan, pertemuan, hubungan kita dengan Dia. Apa yang disampaikan? Rasa diri kita kepada Allah, di Rasul.
Tapi di masyarakat yang kita sampaikan adalah suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Itu yang kita sampaikan kepada orang lain, biar nyata keberadaan Allah Rasul melalui diri kita. Apa tidak luar biasa kita ini? Tetapi kebiasaan kita tidak menyampaikan suara Allah, tidak menyampaikan suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, tapi suara hawa nafsu dan syaitan. Kata hawa nafsu dan syaitan, perbuatan hawa nafsu dan syaitan, itu yang kita sampaikan. Bagaimana kita bisa melepaskan diri daripada target awal, memperkuat pondasi dengan iman Islam tauhid ma'rifat. Belum masuk kita kepada sosial di kemasyarakatan, budaya, ekonomi dan politik. Apalagi rahmatil alamin, belum masuk, terlalu jauh. Itulah kita masuk pada fatona. Jadilah bijaksana. Kita bisa mengantisipasi setiap perbuatan kejadian yang datang kepada kita dengan akal fikir kita yang ditunjuki oleh Allah Rasul. Contoh misalnya, seketika saya menjadi ketua RT, ada 4 bantuan pemerintah saya dapat. Maaf, ini saya contohkan pada diri saya biar tidak salah, karena saya adalah pelaku sejarah. Tapi setelah saya tidak jadi ketua RT lagi, semua bantuan itu dicoret oleh RT yang baru, dibuang. Ada pengaruh kepada kehidupan saya? Jawabnya ada. Ya bagaimana tidak? Yang tadi ada menjadi tidak ada. Pengaruh terhadap keluarga saya? Pengaruh, timbul emosi, kemarahan, memancing untuk terjadinya kaos. Tapi kita yang diberikan ilmu tentang ma'rifat, kita berkata sederhana, apa yang kita dapat selama ini, itulah dari Allah dan Rasulnya. Untuk saat sekarang ini, Allah dan Rasul tidak lagi memberikan itu kepada kita di tempat ini, tapi di tempat lain dia sudah mempersiapkan sesuatu untuk kita jauh lebih baik daripada yang hari ini. Selesai urusan. Itu fatona. Sama dengan kisah tadi, seketika melihat putra kita dilecehkan istrinya melalui telepon, "Hai A, tolong belikan gulai untuk ibuku." Oleh si A ini dikatakan, "Oke, saya akan datang ke kedaimu, ke tempat kamu berjualan." Loh, kok begitu? Langsung dia matikan HP. Ibunya tersinggung, istri saya tersinggung. Mulai keluar kata-kata, "Saya sudah bilang begini-begini dari dulu." Saya katakan tidak begitu. Tidak begitu. Setiap kita ini punya peranan. Dan peranan ini pasti sampai kepada titik yang Allah hendaki. Titik yang Rasul kehendaki. Tidak dan tidak. Nah, untuk menyampaikan seseorang kepada titik yang Allah Rasul kehendaki, banyak faktor. Melalui istrinya, melalui anaknya, melalui kehidupannya. Bahkan seorang maling yang digebuk di pasar sampai babak belur berdarah-darah, itu juga bagian bentuk pembinaan Allah terhadap dia. Pendidikan Rasul terhadap dia. Agar apa? Agar dia sampai kepada titik yang Allah kehendaki. Itu kesadaran. Betapa tidak enaknya kita seketika digebuki oleh orang di pasar, ramai-ramai dihinakan. Tapi kita tidak pernah sadar selama ini kita menghinakan orang lain dengan cara menipu mereka, mengambil hak mereka, memaksa mereka, memeras mereka, bahkan memukul mereka. Bukan tidak terasa tapi kita abaikan rasa itu. Maka Allah ultimatum dengan dikeroyok orang di pasar. Akhirnya sadar. Nah, ada kalanya kebaikan yang Allah berikan itu dalam bentuk ketidakbaikan, saudara. Itu. Jadi ilmu hikmah ini sangat tinggi dan sangat dalam. Maka di akhir video ini saya sampaikan kepada kita semuanya. Ingat,
Semua kita ini dikendaki oleh orang tua kita menjadi pelopor berdirinya Madrasatul Akhlakul Karimah, sekolah tentang akhlak yang mulia, bermula daripada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, kelompok kita, nanti masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, dunia. Masih jauh perjalanan kita. Kalau pada diri sendiri kita belum bisa mengatasinya, saudaraku, maka bercita-citalah dengan setinggi-tinggi cita-cita. Jangan hanya bercita-cita untuk memperbaiki diri sendiri, memenangkan diri sendiri, memenangkan diri sendiri. Itu terlalu kecil cita-cita itu. Karena jangkauan kita adalah keluarga, kaum kerabat, masyarakat, kelompok, bangsa, bahkan dunia. Sehingga terbentuklah Islam rahmatil alamin. Melalui kita dipilih oleh Allah Rasul. Nah, hanya orang-orang inilah yang akan adil dalam kehidupan, menegakkan hukum dan kebenaran dalam persoalan apapun, termasuk perang sekalipun. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka itu berperang, saudara. Tidak dia berperang dengan orang lain, dia berperang dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, bahkan dengan orang lain. Semua itulah efek daripada perjuangan, daripada meningkatkan kualitas kapasitas kita sebagai hamba Tuhan yang bersifat sidik amanat fatona. Berat saya menyampaikan, tapi harus saya sampaikan. Demikian saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada, sambungan daripada kajian kita yang sudah-sudah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.